nama saya Mary Adelia Octavia. Saya seorang mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, semester 5. Saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Baiklah, di video kali ini saya Mary Adelia Octavia dan Ramayana akan menjelaskan materi kami yang berjudul Hadis tentang tingkah laku yang terpuji dan tercela. Berbicara mengenai tingkah laku terpuji atau tingkah laku terpuji adalah akhlak yang baik diwujudkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya seperti tawakal, dermawan, bersyukur, dan juga jujur. Adapun tingkah laku tercela atau akhlak mazmumah merupakan sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan ajaran Rasulullah SAW. Seperti contohnya sombong, iri hati, takabur, bergunjing, dan tidak bersyukur. Adapun hadis mengenai tingkah laku terpuji dan tercela yang berbunyi sebagai berikut. Anin Nawasi bin Sam'an al-Ansar yaqala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birra wal ismi faqala al-birru husnul khalqi wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali an-nas, akhraja Muslim. Salah satu contoh tingkah laku terpuji adalah jujur. Mengenai pentingnya kejujuran dalam kepribadian seorang muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut: An Abdillah bin Mas'ud qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inna sadaqah birru wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal abda la yatakhallaf sadaqah hatta yuktaba indallahi sidqan wa innal kadhiba fuhurun wa innal fahura yahdi ilan nar wa innal abda la yatakhallaf kadhiba hatta yuktaba kadzaban, akhraja Muslim. Adapun salah satu contoh perilaku tercela yaitu berburuk sangka. Adapun hadis mengenai hal tersebut yang berbunyi An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, jauhilah oleh kalian berprasangka atau kecurigaan, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Halijah. Jelaskan apa yang harus kita lakukan agar tidak terjerumus dalam perbuatan tercela, dan bagaimana cara kita agar selalu bersifat terpuji. Adapun cara kita agar tidak terjerumus dalam perbuatan tercela yaitu berpegang teguhlah pada agama. Karena di dalam agama terdapat perintah-perintah Allah yang menuntut kita untuk selalu berbuat kebaikan. Selain itu, isilah waktu luang kita dengan melakukan hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain, sehingga mendatangkan pahala di setiap waktu. Ada beberapa cara agar kita selalu melakukan perilaku terpuji. Di antaranya, yang pertama, tetaplah istiqomah dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif di dalam kehidupan sehari-hari.
baik dari hal yang terkecil maupun hal yang terbesar. Selanjutnya, bertemanlah dengan mereka yang mempunyai akhlak mulia. Berteman dengan mereka yang mempunyai akhlak mulia akan mempengaruhi kepribadian kita, tingkah laku kita akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Selanjutnya, pertanyaan dari Lulu Fitriani. Berikan alasan secara logis mengapa akhlak tercela itu tidak baik. Kita ketahui bahwa akhlak tercela itu adalah sikap atau perilaku seseorang yang melanggar syariat Islam dan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Dapat dipahami bahwa akhlak tercela atau tingkah laku tercela akan menyerumuskan kita ke dalam lubang hitam kemaksiatan dan akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh, seseorang yang suka menggunjing atau menggibah orang lain. Dia hanya bisa melihat kesalahan orang lain dan membuka aib dari mereka. Tanpa ia sadari, hal yang mereka lakukan itu akan mendapat murkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pertanyaan dari Lufita Sari. Sebutkan contoh dari tingkah laku yang terpuji serta berikan hadisnya. Banyak sekali contoh dari tingkah laku terpuji. Di sini saya akan mengambil contoh tingkah laku terpuji, yaitu sabar. Adapun hadis mengenai sabar, yaitu waman yatasabbat yusabbatullahu wa ma atiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a man sabdi. Siapa yang sungguh-sungguh berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya, dan tidaklah seseorang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberian yang lebih baik dari luas keutamaannya daripada sifat sabar. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurjannah. Jelaskan kembali bagaimana agar kita dapat selalu melakukan hal-hal terpuji agar terhindar dari akhlak tercela. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, berbaik sangka. Berbaik sangka di sini dapat dilakukan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Contohnya, berbaik sangka kepada diri kita sendiri yaitu kita melakukan sesuatu. Tanamkan dalam diri kita sendiri rasa optimis dalam melakukan hal tersebut. Yang kedua, bertaubat. Di setiap manusia yang ada di muka bumi itu pasti melakukan dosa. Baik orang yang alim, yang ahli agama, ahli ibadah pasti melakukan dosa. Maka dari itu, bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Yang ketiga, taati syariat agama. Mentaati syariat dapat dilakukan dengan membiasakan diri sendiri melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, pertanyaan dari Rita Muntafiah. Mengapa Allah memerintahkan manusia berakhlak mulia dan membenci akhlak tercela? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia berakhlak mulia dan membenci akhlak tercela agar manusia menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Islam juga menjadikan orang yang berakhlak mulia dengan pahala yang agung. Dengan akhlak mulia dan ketakwaan, seseorang akan selamat menuju pintu surga. Ketakwaan juga menjaga hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Dengan akhlak mulia akan membangun hubungan baik antara sesama manusia. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Umi Kalsum.
Apa yang harus dilakukan untuk memperkuat tingkah laku yang terpuji supaya tidak melenceng dari hal yang dilarang? Adakah hadis atau dalil untuk memperkuat tingkah laku terpuji? Memperkuat tingkah laku yang terpuji yang utama itu adalah memberikan pondasi agama yang kuat dengan membentengi diri dengan keimanan yang kuat pula. Sehingga dengan demikian sifat tercela perlahan-lahan ikut memudar. Kita ambil salah satu dari sifat tercela, yaitu jujur. Jujur dapat mengantarkan seseorang menuju ke surga, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan mengantarkan ke arah neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya pertanyaan dari Zulfa Huriyatus Sufa. Bagaimana Islam menilai sikap seseorang yang suka menjual agama, dalam artian dia menyebarkan ilmu agama tapi mengharapkan balasan upah dari orang lain dengan mengatasnamakan agama? Tolong penjelasannya jika hal tersebut tergolong perilaku tercela. Jelas, hal tersebut tergolong perilaku tercela. Mengapa demikian? Karena dia menyebarkan ilmu agama itu tanpa ikhlas dan mengharapkan upah dari orang lain. Itu tidak baik. Jika ia ingin menyebarkan ilmu agama, setidaknya ia harus ikhlas. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pertanyaan dari Rizky Istiqomah. Jelaskan bagaimana jika seseorang melakukan perbuatan terpuji, tetapi dia juga melakukan perbuatan tercela, seperti ia sholat tapi juga melakukan maksiat. Apa hukumnya? Dan apakah akan berpengaruh terhadap diterimanya amal ibadah kita? Adapun dalil yang berkaitan dengan hal tersebut yang tercantum dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jika ada seseorang yang rajin sholat tetapi masih berbuat maksiat, maka sholatnya lah yang mesti diperbaiki. Begitupun dengan diterimanya amal ibadah seseorang. Hanya Allah lah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita sudah melakukan hal-hal yang wajib dilakukan pada saat sholat, seperti rukun-rukun sholat, syarat sah sholat, dan yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya dari Mulyana. Bagaimana jika kita iri tapi kepada hal-hal yang menyangkut kebaikan, seperti kita iri kepada orang lain karena memiliki akhlak yang baik, sholatnya baik? Apa sifat iri tersebut termasuk sifat tercela atau terpuji? Iri yang demikian itu termasuk sifat terpuji, karena dengan iri tersebut dapat mendorong kita untuk melakukan hal yang sama kepada seseorang tersebut. Selanjutnya pertanyaan dari Nurul Huda. Bagaimana penerapan akhlak terpuji dan tercela dalam kehidupan sehari-hari? Akhlak terpuji harus ditanamkan sedari kecil. Mengapa demikian? Karena usia anak-anak itu sudah mulai meniru apa yang dilakukan oleh orang tua mereka di rumah, baik itu perilaku terpuji maupun tercela. Oleh karena itu, setiap orang tua merupakan lembaga pendidikan yang pertama
dalam anak-anak. Seperti contoh perilaku terpuji yaitu jujur. Biasakan anak-anak memiliki sifat jujur dari kecil, sehingga ia dewasa pun akan melakukan sifat jujur, baik dari hal yang terkecil maupun yang terbesar. Begitupun sebaliknya, perilaku tercela apabila dibiasakan, ditanamkan dari kecil kepada anak-anak, maka kedepannya pun ia akan seperti itu. Contohnya seperti berbohong. Jika anak dibiasakan berbohong dari kecil, walaupun itu hal-hal yang kecil maupun yang besar, maka kedepannya, dewasanya, ia akan melakukan hal yang sama. Sebelumnya, terima kasih kepada teman saya telah menyampaikan materi sekaligus menjawab sebagian pertanyaan teman-teman. Dan di sini saya Ramayana meneruskan daripada jawaban dari pertanyaan teman-teman yang lain. Yang mana di sini ada pertanyaan dari Muhammad Renaldi, yang mana pertanyaannya yaitu bagaimana kiat-kiat untuk mendidik anak kecil agar selalu melakukan akhlak terpuji. Di sini sedikit menjawab kiat-kiat untuk mendidik anak kecil agar selalu melakukan akhlak terpuji itu ada 5. Yang pertama itu ada tanamkan nilai-nilai agama sewaktu masih kecil. Kenapa? Karena nilai agama itu sangat penting untuk kedepannya dan sangat berpengaruh untuk kedepannya untuk anak tersebut agar menjadi lebih baik. Yang kedua itu memahami perasaan anak dengan baik. Karena perasaan anak itu kan kita belum paham betul bagaimana perasaan anak tersebut, dan kita harus bisa memahami perasaan anak-anak tersebut. Yang ketiga itu ada menerapkan disiplin pada diri anak-anak. Kenapa begitu? Karena disiplin itu sangat penting untuk kedepannya, untuk perkembangannya, agar dirinya menjadi lebih baik. Yang keempat, banyak waktu untuk anak. Nah, kita sebagai orang tua harus banyak meluangkan waktu terhadap anak. Karena apa? Pengaruhnya itu sangat baik kalau kita memberikan pengaruh yang baik. Tetapi kalau kita memberikan pengaruh yang buruk, maka akan buruk juga kepada anak kita sendiri. Dan yang kelima itu jadi contoh yang baik. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Kenapa? Orang tua itu adalah ibaratnya itu pena bagi dirinya sendiri gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu harus lebih baik gitu, memberikan contoh yang baiklah untuk anak kita sendiri. Mungkin hanya itu jawaban dari pertanyaan Renaldi. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Muhammad Muhaimin Ishak, yang mana itu pertanyaannya, bagaimana cara menanamkan kebiasaan agar seseorang anak terbiasa melakukan tingkah laku terpuji dan menghindari yang tercela. Baik, di sini ada beberapa cara ya, yaitu keteladanan. Yang pertama itu keteladanan, yang kedua pembiasaan, dan terus yang ketiga menciptakan suasana yang kondusif, yang keempat memberikan teguran secara langsung, yang kelima memotivasi. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Al-Habibli, bagaimana kita menyikapi orang yang rapuh saat dirinya dicela oleh temannya sendiri? Cara menyikapi orang rapuh, kita meyakinkan bahwa selalu bergantung
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Libatkan Allah. Yang kedua, jangan pernah dendam, karena dendam itu tidak baik. Terus jangan pernah membenci kepada orang yang telah menyindir kita, mencela kita, ataupun sebagainya. Jadi kita harus bersikap kuat, tegar, sabar, sekalipun itu menyakitkan bagi kita, sabar kuncinya. Yang ketiga itu setiap kondisi hidup adalah ujian, ya, karena kita hidup itu tidak luput dari namanya ujian. Kalau kita sudah mendapat ujian, baik itu berat, baik itu ringan, selalu ujian itu kita terima dengan lapang dada, kita syukuri, karena itu lebih baik untuk kita sendiri, untuk orang lain, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan dari Nur Aidah, yang mana pertanyaannya itu, kenapa seseorang harus menghindari perilaku tercela? Sini saya akan menjawab, karena akhlak tercela tidak hanya berdampak kepada diri sendiri, tapi berdampak juga kepada orang lain ataupun sekeliling kita, ibaratnya gitu. Baik kita berada di rumah, mungkin orang tua kita ataupun saudara-saudara kita, adik kita gitu. Dan terus jika kita memiliki akhlak tercela, kita akan memiliki nama yang buruk di lingkungan sekitar kita, dan cenderung akan dijauhi oleh orang-orang sekitar. Karena akhlak tercela ini sangat mudah berpengaruh pada orang lain. Jadi kita itu harus memiliki akhlak terpuji, jangan memiliki akhlak yang tercela. Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Nur Asiyah, yang mana pertanyaan itu adalah bagaimana cara orang tua memperbaiki tingkah laku seorang anak yang mulanya baik dan menginjak dewasa salah pergaulan. Lalu, bagaimana cara orang tua menyikapi hal tersebut? Sedikit menjawab, yaitu sebagai orang tua berusaha untuk menerima hal yang tersebut sebagai bagian dari tahapan perkembangan anak. Kendalikan emosi, jangan terpancing oleh ketidakstabilan emosi anak, karena itu sangat berpengaruh terhadap anak sendiri. Jadi kita itu harus berkesinambungan anak dan orang tua. Yang selanjutnya, menyempatkan waktu lebih banyak untuk berkomunikasi dengan anak, memperhatikan aktivitasnya, dan mengenai teman-temannya dan lingkungan pergaulannya. Kenapa kita harus mengetahui baik itu lingkungan dari anak kita sendiri, teman-temannya, apakah dia bergaul dengan teman yang benar ataukah lingkungannya baik, mungkin itu. Dan seterusnya, meski tidak mudah berusahalah menjadi sahabat jika ingin merumuskan perilaku dengan cara yang baik tanpa marah. Nah, kita sebagai orang tua itu harus memiliki sifat yang sabar terhadap anak. Apalagi kalau anak itu sudah terpengaruh dengan yang namanya akhlak tercela ataupun lingkungan yang salah. Yang selanjutnya itu, jika anak sering membantah, tanya dulu kenapa ia melakukan hal tersebut, kenapa dia membantah. Kita harus tahu terlebih dahulu kenapa anak itu melakukan hal tersebut, membantah terhadap orang tua, melawan ataupun segalanya. Kita sebelum kita mengetahui itu, kita harus mengetahui juga alasan dibalik itu semua, dan berikan dia penjelasan untuk menyampaikan segala sesuatunya kenapa dia begitu. Dan terus ketika anak sedang emosi, kita sebagai orang tua jangan emosi. Apalagi kalau sampai orang tua juga ikut emosi, maka yang ada itu
merusak namanya suasana keharmonisan keluarga. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Mas Bibi Soleh, yang mana pertanyaannya itu bagaimana cara mempertahankan tingkah laku yang terpuji dan tidak mudah goyah. Yang pertama itu ada menghabiskan waktu dengan teman yang membawa dampak positif. Karena apa? Teman yang baik akan memberikan dampak yang baik juga untuk kita. Yang kedua, abaikan orang yang memberi pengaruh buruk. Nah, jangan mudah terpengaruh dengan perilaku ataupun tingkah laku teman yang buruk. Yang ketiga, jangan menceritakan aib sendiri. Kenapa? Karena kita tidak boleh menceritakan aib sendiri pada orang lain, baik itu teman terdekat kita ataupun sahabat kita. Jangan, karena itu takutnya malah tersebar pada orang lain. Selanjutnya, selalu waspada dengan karakter orang lain. Karena apa? Kita harus menanamkan hal tersebut ya, karena itu berdampak pada diri kita juga. Selanjutnya, abaikan orang yang membicarakan kejelekan kita sendiri. Nah, jangan pernah kita mengambil hati ataupun terpengaruh sama omongan ataupun cemoohan orang terhadap kita. Baik dia mau menjatuhkan kita, mau menjelekan kita, mau memuji kita. Kalau dipuji ya kita bersyukur alhamdulillah. Ya kalau misalnya kita dicela ataupun dihina ataupun dibicarakan kejelekan kita, cukup didengarkan dan abaikan. Selanjutnya, jangan mudah terpancing emosi, karena emosi tersebut bisa menimbulkan hal yang buruk juga bagi kita sendiri. Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan dari Lia Rumini, yang mana pertanyaannya itu adalah, jika Anda menjadi seorang pendidik, bagaimana cara Anda menyampaikan kepada peserta didik agar selalu senantiasa bersifat terpuji dan terhindar dari sifat tercela? Jika kita menjadi seorang pendidik, maka kita harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap peserta didik kita. Maka itu akan menjadikan peserta didik itu menjadi lebih baik. Karena apa? Dia itu selalu mencontoh kita sebagai pendidik untuk dia yang sebagai peserta didik. Tidak lupa lagi kita tambahkan di situ, kita berikan ataupun kita ajarkan nilai-nilai agama agar dia mudah memahami, agar dia bisa terhindar dari yang namanya sifat tercela. Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan dari Mahrus Ali, yang mana pertanyaannya itu bagaimana orang yang memiliki sifat introvert dalam segi akhlak? Jawabannya yaitu introvert adalah tipe kepribadian yang orang-orang miliki daripada stimulasi eksternal dari lingkungan di sekitarnya. Adapun cirinya, yang pertama yaitu merasa berkumpul dengan banyak orang tidak penting. Kenapa? Dia merasa perkumpulan itu sangat tidak penting, membikin dan membuat dia itu semakin riweh gitu. Yang selanjutnya, lebih senang dengan kesendirian. Dia lebih senang dengan kesendirian karena mungkin bagi dia itu lebih baik. Yang ketiga, tidak banyak teman terdekat. Keempat itu sering dianggap pendiam oleh orang lain. Yang kelima itu sadar dengan perilaku sendiri. Nah, yang kelima ini sadar dengan perilaku sendiri. Mungkin dia merasa kayak insecure gitu. Yang keenam itu sering melamun. Yang ketujuh tidak terlalu suka mengambil resiko. Yang kedelapan yaitu memiliki pemikiran yang lebih aktif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa
punya salah. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.